Halo, selamat datang kembali di Lens Intuitions. Oke teman-teman, judul pilih kartu kita kali ini adalah kita mau cari tahu nih tentang jodohmu. Siapa sih jodohmu? Seperti apa sih dia? Juga plus minusnya dari dia, ya. Mungkin plus minusnya sifatnya dia, karakteristiknya dia, gitu ya teman-teman ya. Intinya kita mau cari tahu jodohmu yang sebenarnya, juga plus minusnya si dia. Ya, ikuti intuisi kamu, tanyakan tadi pertanyaannya di dalam hati kamu sambil memilih di antara kedua pilihan ini. Deck pertama, pilihan pertama, deck kedua, pilihan kedua. Ikuti intuisi kamu, tanyakan di dalam hati kamu, tenangkan dirimu, jauh-jauhin dari ekspektasi yang terlalu berlebihan, ya teman-teman ya. Jangan sebutkan nama orang yang kamu tuju, kita lepaskan semua keinginan kamu dari seseorang, dari sesuatu, gitu ya teman-teman, supaya nanti hasilnya lebih akurat, gitu ya teman-teman ya. Jangan terlalu dipatokkan kepada seseorang, ya. Kita mau cari tahu jodohmu, juga plus minusnya dari si dia. Oke, pilihan satu, kita buka kartunya untuk kamu ya. Halo, pilihan satu yang memilih deck pertama atau pilihan satu. Kita mau cari tahu nih teman-teman, seperti apa jodohmu yang sebenarnya, ya. Kurang lebihnya seperti apa dia, plus minusnya dia seperti apa, gitu ya teman-teman. Baik kamu divine feminine, kamu divine masculine, kamu laki-laki, kamu perempuan, bebas ya teman-teman ya. Ini jodohmu, calon jodohmu, atau memang ini adalah seseorang yang sudah kamu anggap jodoh ya, seseorang yang sudah ada di samping kamu, gitu ya. Tinggal disesuaikan dengan status hubungan kamu dengan pasanganmu saat ini ya teman-teman. Aku akan jelaskan setiap tebaran kartunya secara random. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Aku akan jelaskan apa adanya, plus minusnya dia, gitu. Pokoknya apa adanya tentang dia. Nggak ada yang akan aku lebih-lebihin atau aku kurang-kurangin. Ya guys, kalau memang nggak cocok sama sekali ya sama kamu, dengan energi kamu, dengan harapan kamu, ya sudah, mungkin bukan energi kamu yang aku tarik. Ini bacaannya mungkin bukan untuk kamu. Ya teman-teman, jangan terlalu diambil perasaan kalau memang nggak cocok. Ini diambil aja yang resonate-nya sama kamu ya, diambil saja yang resonate-nya sama kamu. Teman-teman, pembacaan tarot itu jangan dijadikan patokan untuk kamu mengambil suatu keputusan, suatu tindakan. Ya, tetap serahkan semua hasilnya kepada pencipta. Pasrahkan semuanya kepada pencipta. Oke? Seperti apa jodohmu ya? Dan mungkin plus minusnya dari si dia ya teman-teman. Pilihan satu, seperti apa sih jodohmu yang sebenarnya. Oke. Ada di Empress. Jodohmu yang sebenarnya seperti apa sih? Pilihan satu. Oke, di sini ada Eight of Wands. Dan mungkin plus minusnya dari dia ya, akan aku jelaskan teman-teman ya. Plus minus dari karakternya dia atau sifatnya dia. Oke. The Hangman, Knight of Cups. Satu kartu lagi, jodohmu seperti apa? Satu kartu lagi, jodohmu seperti apa sih? Pilihan satu. Dan mungkin plus minus dari karakteristiknya dia ya. Namanya manusia itu kan pasti ada plus minus ya guys. Kamu juga seperti itu ya. Ada plus minus dari dirimu. Oke, satu kartu lagi, ada Three of Pentacles. Di sini aku melihat entah ini zodiak kamu, energi zodiak kamu, atau energi zodiaknya si jodoh ya. Ini jodohmu di masa depan, atau bahkan mungkin kamu sudah bersama dia saat ini ya. Tinggal disesuaikan dengan jalan ceritamu sendiri. Oke, di sini ada energi zodiak Aries, Leo, Sagittarius, Taurus kuat di sini, Cancer, Pisces, Scorpio, Virgo, Capricorn ya. Energi zodiak kamu atau energi zodiaknya dia, teman-teman. Gini, kalau aku lihat beberapa dari kamu akan berjodoh dengan seseorang yang sudah pernah menikah, bahkan sudah pernah punya anak, sorry ya. Beberapa dari kamu mungkin akan berjodoh dengan seseorang yang pernah menikah, bahkan sudah punya anak gitu ya, baik divine feminine maupun divine masculine, baik laki-laki maupun perempuan ya. Orangnya cenderung kalem dari The Empress ya. Jodohmu ini cenderung kalem, orangnya nggak banyak bicara sebenarnya, dari The Hangman, dan ada The Empress ya. Tidak banyak bicara, cenderung tidak suka keramaian. Ini kamu tinggal aku akan secara random jelaskan plus minusnya ya.
Bagaimana cara kita menentukan plus minusnya seseorang, ya tergantung dari cara kita memandang dia, gitu ya teman-teman ya. Oke, dari The Empress ya, orang ini sangat tidak suka keramaian. Bukan berarti dia tidak punya teman ya, bukan berarti tidak punya teman, tapi memang dia lebih memilih untuk sendiri aja. Kalaupun dia mau menghabiskan waktu bersama keluarga atau bersama dirinya sendiri, bahkan itu bukan di tengah keramaian. Dia lebih suka ke tempat yang tenang, menyendiri. Kalau dia mau jalan-jalan atau dia mau berlibur sama keluarganya, sama pasangannya gitu ya, dia lebih suka ke alam gitu ya, yang tidak ada keramaian, tidak ada suara gaduh gitu ya teman-teman ya. Orangnya cenderung tenang pembawaannya, sangat dewasa sekali, baik laki-laki maupun perempuan ya, sangat kalem. Sepertinya memang dia sudah punya pembawaan yang siap untuk jadi orang tua, seperti itu ya, punya sifat kebapaan atau keibuan lah, seperti itu. Pokoknya intinya dia siap untuk menjadi orang tua, bahkan dia sudah menjadi orang tua di sini ya, jodohmu ini teman-teman ya. Dari Eight of Wands, orangnya sangat kreatif ya guys, jodohmu ini sangat kreatif. Dia tipikal orang yang memang pekerja keras sekali. Dari Three of Pentacles dan ada Eight of Wands, dia rata-rata sebagian besar dari kamu nih, jodohmu lebih suka bekerja sendiri, bisnis atau wira swasta gitu ya. Bukan berarti ada beberapa yang kerja di kantoran, tapi kayaknya lebih banyak ini yang wira swasta, karena dia tipikal orang yang fiery banget ya, berapi-api gitu ya. Dari Eight of Wands ini ada Aries, Leo, Sagittarius ya guys. Dia tidak suka bekerja di bawah pengaruh orang lain. Dia kayaknya lebih suka jadi pebisnis ya. Dari Three of Pentacles dan ada Eight of Wands. Aku akan jelaskan secara random ya, kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisimu sendiri ya. Beberapa dari kamu, jodohmu yang sebenarnya ini lebih suka bekerja sendiri, bisnis atau wira swasta. Kalaupun dia bekerja bersama orang lain gitu ya, dari Three of Pentacles, kalaupun dia bekerja bersama orang lain, dia memilih orang-orang yang benar-benar merasa nyaman. Dia merasa nyaman sama orang-orang ini gitu ya. Dari Three of Pentacles ya, dia pebisnis atau wira swasta, dia join ya sama orang yang dia percaya, mungkin keluarganya, mungkin sama kamu gitu ya, atau bahkan mungkin sama sahabatnya gitu. Intinya dia percaya sama orang-orang ini. Kalau memang dia memutuskan untuk bekerja bersama orang lain, entah bisnis, entah berwira swasta, buka usaha gitu, atau memang dia bekerja di kantoran, dia pasti akan mengikuti intuisinya dia. Apakah satu vibrasi sama dia, apakah nih orang bisa nyambung sama dia, kayak gitu ya teman-teman ya. Kayaknya ada yang menjalani LDR, kamu dengan jodohmu ini. Mungkin bahkan dari kalian pendekatan nanti akan melakukan LDR. Ada LDR di sini, kamu kenal melalui sosial media, atau kamu dikenalin sama temenmu dari Three of Pentacles ya. Ada beberapa dari kamu nih, jodohmu justru seseorang yang memang akan menjalani hubungan jarak jauh sama kamu dari kamu pendekatan sampai kamu menikah mungkin gitu ya, karena faktor pekerjaan. Ada dari kamu yang memang kenalan sama orang ini melalui sosial media, mungkin melalui aplikasi gitu ya, aplikasi yang positif tentunya ya, dengan cara yang positif gitu kalau aku lihat di sini, karena kita bicara tentang jodoh sejatimu, jodohmu yang sebenarnya gitu. Dan beberapa dari kamu juga dikenalin sama temanmu, entah kamu ya pokoknya kamu punya circle pertemanan yang sama gitu ya. Atau ada juga ini, jodohmu ini adalah seseorang yang memang kerja sama bareng sama kamu dalam membuka usaha ya. Intinya teman kamu ya, teman-teman ya. Kamu dikenalin sama keluargamu, dikenalin sama teman-temanmu, ada di satu circle pertemanan. Kamu kenal sama temannya dia juga kenal sama temanmu gitu ya teman-teman ya. Oke, dari The Hangman dan ada The Empress ya. Orang ini sebenarnya ya cenderung mageran ya. Kalau dia lagi nggak mood untuk ngapa-ngapain, kalau dia lagi capek banget secara fisik dan mental gitu, dia cenderung orang yang sangat mageran. Mungkin ini sisi negatif atau bisa sisi positif juga ya, tergantung cara memandangnya kamu ya guys. Dari The Empress dan ada The Hangman, orang ini cenderung mageran. Jangan harap kamu bisa mengajak dia kemana-mana, jalan-jalan atau sekedar makan gitu ya, kalau dia lagi memang nggak mau diganggu. Kalau memang dia lagi merasa kok capek banget ya secara fisik dan mentalnya dia, kamu nggak bakalan bisa ngajak dia kemana-mana. Dan itu keputusannya sudah sangat bulat ya teman-teman. Kalau dia berkata sama kamu dia capek,
dia butuh istirahat, dia butuh sendiri, ya kamu nggak bakalan bisa sih ganggu dia. Dia sangat tegas dengan kebahagiaannya, dia sangat tegas dengan maunya dia sangat tegas dengan keputusannya dia, apapun itu ya teman-teman ya. Dari Knight of Cups, orang ini cenderung romantis ya. Jodohmu ini orangnya romantis sekali. Ada Eight of Wands dan ada Knight of Cups. Karena orang ini sangat kreatif dalam hal apapun ya, kreatifnya ya teman-temannya, dalam pekerjaannya dia, mungkin dia punya hobi-hobi yang sangat kreatif, lain daripada yang lain gitu ya. Dengan kekreativitasannya dia ini, dia bisa tahulah cara mengungkapkan cintanya kepada kamu dengan cara yang kreatif, dengan cara yang tidak membosankan menurut dia gitu ya, dari Knight of Cups. Tapi kamu akan merasa apa yang dia lakukan sama kamu ya, si jodoh ini melakukan sesuatu sama kamu nih dengan cara yang kreatif mengungkapkan cintanya, entah apa yang dia lakukan lah ya, tapi kamu akan menanggapi itu dengan dengan merasakan bahwa ada sisi romantisnya dia gitu ya. Dia menggunakan sisi kreatifnya dia untuk menyatakan cintanya sama kamu, jadi terkesannya romantis ya. Untuk kamu tuh terkesannya romantis, atau bahkan untuk orang-orang yang melihat perbuatannya dia, perilakunya dia itu, dia memang romantis di mata orang banyak, bahkan di mata kamu gitu ya, dengan cara yang kreatif. Ada aja yang dia lakukan gitu ya teman-teman ya, untuk menyatakan cintanya sama kamu nih, ada aja yang dia lakukan, ada aja yang dia buat ya, untuk dia berikan ke kamu gitu. Mungkin hasil karyanya dia, hasil tangannya dia, karena orangnya sangat kreatif ya guys, dan dia berikan kepada kamu gitu ya teman-teman ya. Oke ya, dari Three of Pentacles, orang ini sangat pekerja keras sekali guys. Dia punya sebenarnya dia punya karir yang sangat baik, keuangan yang aman, cukup aman gitu ya. Dari The Empress, ada The Three of Pentacles, cukup aman gitu ya. Sebenarnya orang-orang yang bekerja sama dia, entah dia pebisnis, dia wira swasta, dia bekerja sama keluarganya atau bahkan sama kamu gitu ya, dia pebisnis lah. Ini banyak orang yang percaya dengan kemampuannya dia, potensinya dia, kredibilitasnya dia di bidangnya dia ya. Kalaupun nanti jodoh kamu bekerja di suatu perusahaan, bekerja sama orang lain, kantoran lah ya, ini kayaknya banyak sekali yang percaya sama dengan potensi dari jodohmu ini. Orangnya pintar guys ya. The Three of Pentacles, orangnya sangat pintar memimpin juga, pintar memimpin anak buah, pintar memimpin perusahaan kalau memang dia seorang pebisnis atau wira swasta gitu ya. Sangat bisa dipercaya, sangat setia, sangat berkomitmen dari Three of Pentacles ya. Setia dan berkomitmen terhadap teman-temannya, bisa dipercaya lah ya, omongannya dia gitu bisa dipercaya, sikapnya dia bisa dipercaya, dia juga setia sama pasangannya gitu ya. Kalau dia sudah jatuh cinta sama seseorang, dia sangat setia sama pasangannya gitu ya. Pokoknya orangnya sangat berkomitmen. Kalaupun nanti kamu pendekatan sama orang ini, sama jodohmu, kamu akan langsung tahu bahwa orang ini tertarik banget sama kamu, bahkan sudah jatuh cinta, karena dia bakalan usaha banget untuk mendapatkan apapun dan siapapun yang dia inginkan. Dari Eight of Wands ya, kamu nanti bakalan tahu banget kalau orang ini, jodohmu ini deketin kamu, jatuh cinta sama kamu, tertarik sama kamu, karena bakalan kelihatan dari setiap ucapannya dia, dari setiap perilakunya dia, gerak-geriknya dia gitu ya teman-teman. Karena seapa adanya itu orangnya sangat apa adanya, suka bilang suka dia akan menunjukkan dengan kata-kata, dengan perilakunya dia. Kalau nggak suka ya dia nggak bakalan deketin siapapun gitu ya, apalagi deketin kamu kalau memang dia nggak suka. Seperti itu ya, apa adanya orangnya. Kamu bakalan tahu banget deh kalau orang ini tertarik sama kamu dari awal kalian pendekatan. Dan kayaknya dia tipikal orang yang gercep ya, gerakannya cepat gitu ya teman-teman. Jadi kayaknya pendekatannya sama kamu ini nggak bakalan lama sih ya. Begitu dia yakin sama perasaannya dia ke kamu, begitu dia yakin kalau kamu memberikan lampu hijau sama dia, pendekatan kalian nggak akan lama. Dia akan langsung mengatakan maksud dan tujuannya dia deketin kamu. Dia akan mengatakan langsung maksud dan tujuannya dia pacaran sama kamu gitu ya. Intinya langsung ada komitmen di antara kamu dan dia. Three of Pentacles ya teman-teman ya. Secara fisik cukup menarik, sebenarnya banyak yang suka, cuman orangnya picky banget ya. Wajar ya teman-teman, kalau memilih pasangan itu wajar ya. Ya ini orangnya banyak yang suka, tapi cenderung pemilih sekali gitu ya teman-teman ya. Intuitif banget, intuisinya sangat tajam dari The Empress dan ada The Hangman. Cenderung ini loh teman-teman, dia taat sekali beribadah. Kok mau ngomong gitu aja susah banget ya. Iya, dia taat sekali beribadah dari The Hangman.
dengan apa yang dia percaya. Dia sangat taat gitu ya, memeluk kepercayaannya dia percaya sama pencipta, dia senang ketika dia menyendiri. Dia bukan hanya melakukan hobinya dia yang jauh dari keramaian, bukan itu. Dia cenderung memanfaatkan waktu dia sendiri ini. Kalau dia benar-benar sendiri ya teman-teman, dia cenderung ya beribadah, berdoa, sembahyang, bermeditasi, berkontemplasi gitu ya, atau bahkan memang melakukan hobi-hobinya dia yang memang tidak ada keramaian di situ gitu ya teman-teman. Mungkin membaca, nonton TV sendiri gitu ya, atau melukis, seperti itulah ya teman-teman ya. Dia sangat memperhatikan penampilannya, kalau aku lihat baik divine feminine maupun maskulin. Dia sangat memperhatikan penampilannya. Dia suka mewarnai rambutnya, mungkin ini tuntutan pekerjaannya dia mungkin ya teman-teman. Dia harus berpenampilan menarik dari atas sampai ke bawah gitu ya. Sangat suka alam ya, dia sangat suka alam. Dia cenderung suka ke pegunungan yang ada tanamannya. Nah itu dia suka berlibur ke tempat-tempat yang banyak tanamannya, bunga, dedaunan, pohon gitu ya teman-teman. Dia suka ketenangan. Pada dasarnya orang ini suka ketenangan ya. Dia kalau dalam menyikapi masalah di dalam hidupnya dia, apapun itu ya, di karirnya dia, pertemanannya dia, keluarganya dia, atau bahkan nanti kalau kamu sudah bertemu dengan orang ini, bersatu dengan dia, ya pasti kan ada masalah ya, banyak sekali masalah. Tapi dia akan menyikapi semua masalah-masalah yang terjadi di antara kalian nanti itu dengan ketenangan ya. Dari The Empress dan ada The Hangman ya. Meskipun dia punya sifat yang sangat berapi-api dari Eight of Wands, terutama kalau dia menginginkan sesuatu, dia sangat ambisius, dia sangat berapi-api. Tapi ketika menghadapi masalah ya, dia cenderung tenang. Dia tuh nggak mau terbawa emosi ya teman-teman ya. Dari Knight of Cups juga aku lihat di sini, dia tidak mau terbawa emosi. Dia akan lebih berapi-api, dia akan lebih berambisi gitu ya. Ketika dia menginginkan sesuatu atau seseorang, itu bakalan kelihatan banget effortnya, bakalan kelihatan banget usahanya dia untuk mendapatkan itu gitu ya. Tapi kalau dalam menghadapi masalah di dalam hidupnya dia cenderung lebih tenang ya, karena menurut dia kalau menghadapi masalah dalam emosi, itu tidak akan menyelesaikan masalah menurut dia, malah tambah runyam mungkin menurut dia, seperti itu ya teman-teman. Itu perbedaannya dia di beberapa situasi. Mungkin bisa menjadi plus, bisa menjadi minusnya dia, tergantung kamu memandangnya seperti apa ya. Ya, kalau aku lihat di sini, meskipun dia punya kemampuan secara ekonomi, tapi dia kurang suka barang-barang yang branded. Dia kurang suka barang-barang yang mewah. Menurut dia yang penting rapih, yang penting bagus untuk dia, nyaman untuk dia, wangi misalnya gitu ya. Cocok untuk dia. Jadi dia tidak suka memanfaatkan uangnya ini untuk barang-barang yang terlalu berlebihan, mewah gitu ya, harganya selangit gitu. Dia nggak suka. Dia lebih suka mempergunakan kemampuan finansialnya dia untuk jalan-jalan, untuk traveling ke alam gitu ya teman-teman ya. Mungkin ngajak anaknya, ngajak kamu nanti sebagai pasangan, ngajak keluarganya gitu, atau bahkan sendiri. Dia tidak pernah takut melakukan apapun sendiri, termasuk traveling ya teman-teman ya. Dia orangnya sangat romantis loh guys. Kalau dia sangat jatuh cinta sama seseorang, dia bukan hanya dari sikapnya dia perlihatkan bahwa dia jatuh cinta gitu ya, bukan hanya itu, tapi dari perkataannya. Kamu akan terus-terusan dihujani dengan kata-kata cinta. Orangnya baperan banget sih sebenarnya ya, dari Knight of Cups ya teman-teman. Baperan nih, gampang kesinggung juga sih sebenarnya. Kalau misalnya dia nanya sama kamu, ini hanya contoh ya, salah satu contoh saja. Misalnya dia bilang, aku cinta banget nih sama kamu gitu, dia bilang segitu sama kamu, terus dia balik tanya, kamu cinta nggak sih sama aku, tapi kamu nggak jawab, atau jawaban kamu ambigu, itu bakalan dikasih bakalan jadi pertanyaan sih di dalam hatinya dia gitu ya. Kalau kamu nggak jawab sesuai dengan keinginannya dia bakalan kecewa banget sih, bakalan tersinggung gitu ya teman-teman. Dan dia mengungkapkan rasa kecewa, marah, dan tersinggungnya tuh diam. Dia cenderung memendam perasaan kecewanya dia ini gitu ya. Baperan lah, sensitif sekali orangnya ya. Intuitif banget, dia dekat dengan dunia spiritual dan supranatural, atau bahkan memang dia dilahirkan dari keluarga yang memang sudah mengerti tentang hal itu, dekat dengan hal itu, atau memang dia bekerja di bidang itu ya. Oke, apa yang perlu kamu ketahui di dalam hubungan percintaan kamu dengan jodohmu ini? Ada deception ya teman-teman. Jadi apa adanya aja ya, karena dia tidak suka kepalsuan. Dia tidak, meskipun orangnya terkesan tenang ya teman-teman, terkesan sabar, tenang, baik hati banget lah, terkesannya tulus sekali orangnya memang ya. Kalau mencintai seseorang atau berbuat baik kepada seseorang, dia tulus banget gitu ya. Tapi dia tidak suka kepalsuan. Jadi lebih baik kamu berdua
jadi apa adanya saja gitu ya, dengan mengungkapkan sesuatu ya dengan cara yang positif ya teman-teman ya. Keep an open mind ya. Mungkin pada awalnya kamu akan bertemu dengan jodohmu ini, kamu merasa bahwa dia tidak sesuai dengan kriterianya kamu dalam mencari pasangan hidup, mungkin saja. Tapi begitu dijalanin, kamu akan menemukan chemistry-nya, kamu akan menemukan kecocokannya sama dia. Namanya kita bicara tentang jodohmu yang sebenarnya. Mungkin awalnya kamu merasa orang ini nggak sesuai dengan doa-doamu selama inilah ya, tidak sesuai dengan harapanmu selama ini ya, tapi tetap dijalani, akhirnya baru menemukan kecocokan itu ya. Oke, saran untuk kamu atau apa yang perlu kamu ketahui di dalam hubungan kamu, water or ocean ya. Ya, kayaknya nanti kalian sama-sama suka alam ya teman-teman ya. Mungkin kamu yang lebih suka ke alam yang ada airnya, ke pantai, ke danau gitu ya teman-teman. Atau mungkin juga dia seperti itu. Kalian pokoknya berdua nih sama-sama suka alam. Oke, di sini ada nature ya, alam ya. Kalian berdua kayaknya pasangan yang suka alam, entah itu ke pegunungan atau ke pantai, ke laut gitu ya teman-teman ya. Di sini ada trust. Dari awal kalian berhubungan, bahkan mungkin dia ya, dari awal ketemu sama kamu, dia percaya bahwa ini adalah jodoh sejatiku nih, ini adalah cinta sejatiku nih, gitu ya teman-teman ya. Mungkin kalian berdua akan merasakan secara intuisi, karena orang ini sangat intuitif banget ya. Orang ini, jodohmu ini dari awal bertemu sama kamu, menjalani pendekatan sama kamu gitu ya, meskipun nanti akan ada LDR nih, salah satu dari kalian akan menjalani LDR gitu ya, bahkan dari pendekatan, tapi tetap ada rasa percaya di sini, percaya bahwa memang kalian ditakdirkan bersama gitu ya. Dia juga percaya sama kamu bisa dipercaya, dia merasa kamu bisa dipercaya, dan dia sangat yakin kalau dia bisa kamu percaya, seperti itu. Ada rasa percaya dengan jalan pertemuan kalian lah ya. Karakteristik tambahan jodohmu, pilihan 1. Karakteristik tambahan pilihan 1 untuk jodoh mereka. Banyak sekali. Aku rapin dulu ya. Oke, karakteristik tambahan jodohmu yang sebenarnya ya. Ada mata lentik, rambutnya bergelombang, ada wirausaha ya, tadi aku sudah jelaskan, ini kebanyakan wirausaha ya, dia tidak suka bekerja di bawah pengawasan orang lain, atas pengaruh orang lain, dia kurang suka. Kebanyakan ya teman-teman, tapi ada beberapa dari kamu yang dia kerja kantoran kok ya. Ada family man dan woman ya, family man atau woman, dia sangat mencintai keluarganya, anak-anaknya, sangat mencintai pasangannya, sangat mencintai orang tuanya, siapapun ya. Dia sangat mencintai keluarganya. Ada single parent ya, beberapa dari kamu jodohmu yang sebenarnya ini, jodoh sejatimu ini adalah single parent, dia punya anak ya, pernah menikah, cuek, lesung pipit, rambutnya berwarna ya, dia suka mewarnai rambutnya, entah memang dia seperti itu ya, suka aja gitu, atau memang ini ada faktor pekerjaannya dia yang memang mengharuskan dia tampil lebih menarik gitu. Kamu first love-nya dia atau vice versa ya, atau sebaliknya ya. Kalau kita bicara tentang percintaan, di pembacaan umum seperti ini, energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Kamu tinggal sesuaikan dengan energi dan keadaan kamu sendiri ya guys. Ada first love ya, kamu merasa dia cinta pertamanya kamu, atau sebaliknya ada energi Gemini, tegas ya, orangnya sangat tegas, rambutnya lurus, posesif, dia suka tanaman, dia suka pantai, ada trust issue, dan teman jadi cinta ya. Ini dari lingkungan pertemanan kamu ya teman-teman. Ada trust issue, dia pada awalnya mungkin dia kurang percaya dengan yang namanya cinta sejati, dia kurang percaya sama orang lain, mungkin dia pernah punya pengalaman disakiti di belakang sana ya teman-teman. Oke, huruf-huruf yang ada di dalam namamu atau namanya dia ya. Ini nanti ambil yang resonate-nya aja ya teman-teman. Kalau memang nggak ada yang resonate sama sekali ya sudah, jangan dipaksakan. Oke, di sini aku lihat ada huruf M, G, F, U lagi, D, B, S, P, dan Y ya. Huruf-huruf yang ada di dalam namamu atau namanya dia. Oke teman-teman, itu dia tentang jodohmu, atau mungkin plus minus dari sifatnya dia, karakternya dia, tergantung dari kamu memandangnya seperti apa ya. Semoga cocok ya. Bye-bye. Halo, pilihan kedua, kita mau cari tahu tentang jodohmu yang sebenarnya ya. Mungkin kalau nanti terbaca plus minusnya dari dia gitu ya, karena kita manusia punya plus minus ya teman-teman. Tergantung sih, plus minusnya itu tergantung kita cara memandangnya ya teman-teman. Nanti kamu tinggal sesuaikan dengan situasi, kondisi, dan harapanmu. Kalau memang nggak cocok sama sekali ya sudah, bukan energi kamu yang aku tarik berarti. Dan bacaannya kali ini belum untuk kamu ya teman-teman. Intinya kita mau cari tahu tentang jodohmu, seperti apa sih dia gitu ya. Baik kamu define feminin atau kamu define maskulin, kamu laki-laki, kamu perempuan, bebas. Ini mungkin jodoh di masa depanmu, atau memang kamu sudah bersama dengan dia ya, hanya kamu yang tahu ya.
pakai intuisi kamu teman-teman, apakah kamu memang sudah bersama dengan jodohmu ya. Coba peka dengan intuisi kamu. Oke, aku akan jelaskan setiap tebaran kartunya apa adanya, nggak ada yang aku lebih-lebihin, nggak ada juga yang aku kurang-kurangin. Tolong bijak ya, dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nanti yang akan aku jelaskan, benar-benar apa adanya ya teman-teman. Mungkin tentang plus minusnya jodohmu ini nanti akan terbaca sama aku, akan aku jelaskan juga ya teman-teman. Kalau memang gak cocok sama sekali, jangan terlalu diambil perasaan ya. Mungkin bukan energi kamu yang aku tarik. Kalau memang kamu tidak menemukan kecocokannya, kamu tidak menemukan kenyamanannya, jangan dipaksakan. Jangan berikan energi negatif untuk dirimu, untuk hidupmu, dan untuk Lance Intuitions ya teman-teman ya. Oke, jodohmu seperti apa sih? Pilihan kedua, seperti apa jodohmu ya. Pembacaan tarot itu kita membaca energi ya guys. Jangan dijadikan patokan dalam kamu melakukan sesuatu atau mengambil suatu keputusan. Tetap serahkan semuanya, berpasrah diri kepada kehendak pencipta ya. Ini hanya sebagai gambaran saja ya, bukan sebagai hal yang pasti. Oke, di sini ada Five of Wands. Jodohmu seperti apa sih dia? Pilihan kedua. Pilihan kedua, jodohmu seperti apa? Oke, ada Nine of Coins atau Nine of Pentacles. Jodohmu seperti apa? Pilihan kedua. Oke, Magician. Oke, The Empress. Satu kartu lagi, Universe, please. Jodoh mereka memilih pilihan kedua. Oke, King of Coins. Oh, punya uang banyak ya. Dia punya uang banyak. Pekerja keras banget ya teman-teman, sangat ambisius dari Five of Wands ya. Ambisius sekali kalau menginginkan sesuatu, kalau mengerjakan sesuatu, kalau menginginkan seseorang ya. Cenderung posesif orangnya kalau dia mencintai seseorang. Posesif bukan sama pasangannya doang sih ya, tapi dia memiliki keposesifan sama orang-orang yang dia sayangi, mungkin sama orang tuanya, sama keluarganya, bahkan sama pasangannya gitu ya. Intinya dia punya sifat yang agak posesif, bukan agak, banget malah ya teman-teman. Pekerja keras banget, dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan atau seseorang yang dia inginkan gitu ya teman-teman. Cenderung menghalalkan segala cara ya, cenderung tidak terlalu memperhatikan pendapat orang lain tentang cara-cara yang dia pakai kalau dia menginginkan sesuatu atau seseorang. Jangan baper, aku hanya berusaha jujur untuk menjelaskan setiap tebaran kartunya kamu. Tolong bijak dan dewasa, aku jujur ya. Beberapa dari kamu, jodoh sejatimu ini cenderung tipikal orang yang sangat ambisius ketika mengharapkan sesuatu ya. Mengharapkan sesuatu, menginginkan sesuatu, menginginkan seseorang, cenderung menghalalkan segala cara ya teman-teman. Mungkin dia sudah dapat masukan gitu ya, dapat saran dari orang-orang yang mencintai dia, orang-orang yang dekat dengan dia, mungkin dari orang tuanya, adik kakaknya gitu ya, atau dari temannya, sahabatnya gitu ya, bahwa cara yang dia pergunakan nih nggak baik loh, nggak tepat loh, dan sebagainya. Tapi dia cenderung tipikal orang yang akan melakukan yang menurut dia benar. Belum tentu menurut orang benar, tapi dia akan melakukan apapun yang menurut dia benar. Kayak seperti nggak mau mendengarkan nasihat orang lain, pendapat orang lain, menutup telinganya dari semua pendapat orang lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Seolah-olah seperti itu gitu ya. Egois, ada keegoisan dalam dirinya dia yang begitu besar, pemarah dari Five of Wands. Tapi kita bicara tentang jodoh sejatimu ya guys, seseorang yang memang akan bersama kamu, mungkin sampai maut memisahkan harapan kita ya. Plus minusnya ya kita harus menerima gitu ya. Kita bicara tentang jodoh sejati ya. Jodohmu yang sebenarnya, dia agak pemarah, emosional sekali, kemarahannya mudah tersulut, tapi dia sangat pekerja keras ya. Dia tidak akan menyerah sebelum sesuatu yang dia inginkan atau seseorang yang dia inginkan ada di tangannya dia, berhasil dia rebut, berhasil dia ambil gitu ya. Itu tipikalnya dia ya, berkemauan keras ya, ambisius sekali gitu ya orangnya ya. Dari Magician aku lihat, aku akan jelaskan secara random ya guys,
tentang jodohmu ini, kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisimu sendiri. Apakah ini memang orang yang sudah ada di samping kamu, atau ini sebagai gambaran jodoh di masa depannya kamu, jodohnya kamu nanti ya. Oke, dari The Magician. Orang ini kalau menginginkan sesuatu dalam hal apapun di dunia ini ya, dalam hal apapun yang dia inginkan, dari The Magician dia sebenarnya punya dia ahli manifestasi. Dia punya kemampuan untuk bermanifestasi. Dia cenderung mendapatkan apapun yang dia inginkan, gitu ya teman-teman ya. Karena di sini ada doa, ada manifestasi, dan ada usaha. Seperti tadi aku jelaskan, dia akan melakukan banyak hal, melakukan segala cara, bakalan effort banget untuk mendapatkan yang dia inginkan, gitu ya. Ada usaha, ada doa juga. Bukan berarti orang ini pemarah, egois gitu ya teman-teman, tapi dia tidak percaya Tuhan, bukan berarti seperti itu. Dia sangat percaya dengan pencipta ya. Dari The Magician aku lihat di sini. Dan ada di Empress, orangnya sangat intuitif banget, intuisinya sangat tajam, dia sangat percaya dengan pencipta, dia percaya dengan alam semesta, keajaibannya gitu ya. Dia percaya justru dia akan seimbangkan antara sisi spiritualnya dia, sisi rohaninya dia, dengan sisi keduniawiannya dia. Kalau dia menginginkan sesuatu, di situ ada doa, ada manifestasi, ada usaha. Nggak heran apapun yang dia inginkan dari Magician ya, apapun yang dia inginkan hampir semua dia dapat. Dari cinta sejati, pertemanan, pekerjaan, bisnis, keuangan, semuanya, hampir semua yang dia manifestasi itu dia dapat. Karena dari The Magician memang pada dasarnya orang ini punya gift ya teman-teman, punya kelebihan, dia ahli manifestasi, entah dia sadari atau tidak dia sadari gitu ya teman-teman ya. Nine of Coins, orang ini sangat mencintai dirinya, sangat merasa dirinya itu berharga. Dari Nine of Coins, dan ada di Empress, dia orang yang sangat tegaan ya guys. Dari Five of Wands dan ada Nine of Coins juga di Empress. Tipikal orang yang sangat tegaan untuk meninggalkan sesuatu atau seseorang yang membuat dia tidak bahagia. Segitu dia cintanya sama dirinya. Kalau menurut dia ada sesuatu yang nggak sesuai ini dengan hati kecilnya dia, tidak sesuai ini dengan prinsip hidupnya dia, pokoknya nggak membuat dia nyaman deh, dia bakalan tega untuk meninggalkan keadaan itu atau seseorang. Tipikal orang yang sangat tegaan karena orang ini sangat mencintai dirinya. Ya teman-teman ya, dia punya banyak hobi sebenarnya, dia punya banyak hobi, dia punya banyak uang. Jadi rata-rata dia pakai uangnya dia itu untuk menyenangkan dirinya, entah itu traveling, entah itu beli barang-barang mahal gitu ya teman-teman ya. Orang ini suka makan ya, orang ini suka makan, suka tanaman, bunga terutama di sini aku lihat, suka alam, terutama pegunungan ya teman-teman. Jodohmu ini beberapa dari kamu aku lihat jodohmu ini vegetarian ya teman-teman ya, jadi nggak suka makan daging kalau aku lihat ya, secara intuisiku ya. Aku akan jelaskan berdasarkan tebaran kartu kamu dan lebih banyak melalui intuisiku ya. Di sini aku mendengar vegetarian. Mungkin beberapa dari kamu di jodohmu ini vegetarian, dia nggak suka kali ya teman-teman, nggak suka sama daging-dagingan gitu ya. Dia suka bunga, suka tanaman, suka alam, suka pegunungan, suka yang hijau-hijau gitu ya teman-teman, suka melihat pepohonan gitu ya. Ya dia kalau misalnya nanti jalan sama kamu atau dia ngajak jalan keluarganya gitu ya, dia lebih suka ke alam guys ya, dia lebih suka ke alam. Kalau aku lihat pekerja keras banget. Nine of Coins di Empress dan ada King of Coins, orang ini sangat pekerja keras, apalagi di sini ada The Magician ya. Ya teman-teman, kalau misalnya nanti dia pendekatan sama kamu, aku lihat ya secara intuisi, kalau dia pendekatan sama kamu, ini bakalan kelihatan banget effortnya dia, bakalan kelihatan banget kalau orang ini tertarik sama kamu, jatuh cinta sama kamu ya. Kamu akan merasa seperti itu, bahwa orang ini ada maksud nih sama kamu gitu ya, ada maksud untuk mendekati kamu, dia jatuh hati sama kamu, tuh bakalan kelihatan banget ya guys. Orang ini ya dari Five of Wands aku lihat ya, cenderung pemberani ya, dia berani untuk mengungkapkan sesuatu gitu. Dia bukan tipikal orang yang menyembunyikan perasaannya dia, apalagi perasaan kecewa ya. Dia bukan tipikal orang yang menyembunyikan perasaannya dia, apalagi perasaan kecewa, marah, sebel gitu ya teman-teman ya. Orangnya sangat berani mengungkapkan pendapat. Dia seperti tidak tidak takut, nggak punya teman gitu. Dia merasa dirinya dia ini sanggup untuk melakukan apapun sendiri. Kalau nggak punya teman ya sudah, kalau nggak ada yang suka sama dia ya sudah, kalau nggak ada yang mau berteman sama dia ya sudah gitu, menurut dia ya teman-teman ya. Dia punya sifat yang seperti itu ya. Ya punya keegoisan. Saking dia mencintai dirinya ya, dia seperti merasa ya seolah-olah dia tidak butuh orang lain sih untuk menyenangkan dirinya, untuk membahagiakan dirinya. Dia seperti tidak
seperti tidak membutuhkan orang lain untuk membahagiakan dirinya. Yang bisa membahagiakan dirinya adalah dirinya, dengan kegiatannya dia, dengan pekerjaannya dia, dengan hobi-hobinya dia, seperti itu ya teman-teman. Saking dia mencintai dirinya. Dari King of Coins, ya punya banyak uang guys. Ya, pekerjaannya sangat mapan, aman banget deh pokoknya, aman, tentram, terkendali ya, karirnya dia, pekerjaannya dia, keuangannya dia, entah dia bekerja di suatu perusahaan atau dia seorang wira swasta atau pebisnis ya, tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian nanti ya teman-teman. Intinya secara karir, secara keuangan aman ya teman-teman. Mungkin juga dia dilahirkan dari keluarga yang memang sudah secara keuangan banyak duitnya, mungkin juga dia meneruskan usaha dari keluarganya ya. Ini energinya sangat bercampur ya teman-teman, jadi tinggal sesuaikan saja dengan jalan ceritamu nanti. Oke, dari The Empress, aku merasa The Empress dan ada Nine of Coins. Aku merasa kok di sini, oh ya, oke. Yang memilih pilihan kedua ini banyak sekali yang sudah pernah menikah. Jodohmu ini banyak sekali yang sudah punya pengalaman dalam pernikahan. Bahkan dia sudah punya anak. Ya, teman-teman ya. Banyak sekali yang pilihan kedua, aku ulangin, ini jodoh sejatimu. Ini dia sudah punya pengalaman dalam rumah tangga, bahkan dia sudah sudah punya anak, sudah punya anak. Gitu. Mungkin dia ditinggalkan untuk selamanya sama pasangannya. Mungkin memang di situ ada perpisahan ya teman-teman ya. Ya intinya dia sudah punya anak, single parent, single mom atau single dad gitu ya teman-teman ya. Karena di sini aku lihat ada The Empress dan ada King of Coins ya, ini single parent ya, jodohmu ini ya teman-teman ya. Orang ini berhati lembut, sangat keibuan, sangat kebapaan istilahnya seperti itu. Mungkin kalian akan PDKT-nya tuh nggak lama, dan dia akan langsung mengatakan bahwa aku nggak mau main-main di dalam hubungan ini, aku mencari pasangan bukan untuk pacaran, aku mencari pasangan untuk menikah. Mungkin dia dari awal pendekatan juga akan ngomong seperti itu sama kamu ya, saking dia apa adanya nih. Jadi dia ya ungkapkan aja apa isi hatinya dia gitu ya, apa yang dia mau dari hubungan kalian. Dia akan sangat terbuka bahkan dari awal pertemuan kalian, bahkan dari awal kalian jadian gitu ya. Dia sangat ingin punya anak, atau bahkan dia memang sudah punya anak gitu ya teman-teman, siap sekali untuk menjadi orang tua. Orangnya sih, beberapa dari kamu nih orangnya cenderung sabar ya teman-teman. Dari The Empress sangat sabar, sangat bijaksana sebenarnya. Di momen-momen tertentu ketika dia berambisi mendapatkan sesuatu atau seseorang, dia bakalan menghalalkan segala cara ya, bakalan usaha banget gitu ya. Dia akan seimbangkan antara doa dan usahanya dia untuk mengejar sesuatu, mengejar ambisinya dia. Tapi di momen-momen tertentu, mungkin saat dia menghadapi masalah di dalam rumah tangga kalian nanti, mungkin ketika dia menghadapi masalah dalam menghadapi anak-anaknya gitu, dia akan jauh lebih sabar, jauh lebih pengertian. Namanya manusia ada plus minus. Ada di momen-momen tertentu dia akan terkesan sangat egois, pemarah sekali, gampang tersinggung gitu ya. Mungkin dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu ya memang demi untuk kebahagiaannya dia, atau demi untuk kebahagiaan keluarganya dia, bahkan anaknya dia mungkin. Meskipun itu caranya kurang benar, kurang tepat ya teman-teman ya. Dia orang seperti itu. Di waktu-waktu tertentu dia bisa menjadi sosok yang sangat sabar, mungkin dalam menghadapi kamu pasangannya, atau dalam menghadapi nanti anak-anaknya gitu ya teman-teman. Beberapa dari kamu, terutama kalau kamu yang menonton videoku ini maskulin atau laki-laki kamu ya, jodohmu ini dia pakai penutup kepala, kerudung atau jilbab ya teman-teman ya. Sangat memperhatikan sekali penampilannya karena dia punya kemampuan secara materi juga ya teman-teman. Mungkin ini faktor pekerjaannya dia yang mengharuskan dia kelihatan mentor gitu ya, kelihatan keren banget, kelihatan mahal banget dari penampilannya. Mungkin ini faktor pekerjaannya dia harus bertemu dengan klien-kliennya dia gitu ya, yang high class banget itu mungkin saja. Atau memang dia gaya hidupnya high class gitu ya teman-teman ya. Karena beberapa dari kamu aku lihat memang dia dilahirkan dari keluarga yang memang sudah high class, sudah punya nama, sudah punya bisnis yang cukup tersohor, cukup diakui seperti itu ya. Oke, dia bisa menjadi seseorang yang berubah, berbeda sekali, menjadi jauh lebih lembut, menjadi lebih romantis, menjadi lebih sabar kalau berhadapan dengan orang-orang yang sangat dia cintai. Mungkin sama pasangannya, mungkin sama orang tuanya, mungkin juga sama anak-anaknya gitu ya teman-teman ya. Tapi tetap ya, meskipun dia sangat bijaksana, terlihat sangat berwibawa sekali ya di hadapan orang banyak, dari King of Coins aku lihat ya teman-teman, tapi tetap dibalik semua kesabarannya dia punya ambisi
yang ada di dalam dirinya dia dan akan dia keluarkan ketika dia menginginkan sesuatu atau seseorang, ketika dia mengejar sesuatu gitu ya. Kalau dia perempuan ya, hai maskulin, kalau jodohmu ini perempuan, dia suka memanjangkan rambutnya cenderung lurus ya, kalau aku lihat cenderung lurus, meskipun ada tekstur tapi sedikit sekali teksturnya, bergelombangnya gitu ya teman-teman. Dia kurang suka mewarnai rambut kayaknya ya, meskipun ada beberapa dari kamu nih, baik laki-laki maupun perempuan ya, suka mewarnai rambutnya, tapi kayaknya lebih suka warna-warna yang natural Asia, coklat atau hitam nih di sini ya. Ya, kalau secara penampilan dia suka sekali barang-barang yang mahal. Barang-barang itu bukan hanya barang-barang yang melekat di dirinya saja, bukan pakaiannya saja gitu ya, tapi juga apa yang dia pergunakan untuk beraktivitas, kayak mobil, motor, rumah gitu ya. Bahkan barang-barang di dalam rumahnya juga kayaknya fancy banget gitu, mahal banget gitu ya teman-teman ya. Apapun yang ada di dalam dirinya, di dalam kehidupannya dia suka barang-barang yang sangat fancy, mahal gitu ya, karena dia punya kemampuan secara materi gitu ya teman-teman. Ambil yang resonance-nya ya, ambil yang resonance-nya yang cocok dengan energi kamu, dengan keadaan kamu, benar-benar ikuti intuisi kamu ya. Kalau memang nggak cocok ya sudah, berarti ini bukan untuk kamu ya teman-teman ya. Ini terawat banget sih, badannya dia sangat terawat ya, dari ujung kaki sampai ujung rambut gitu ya, sangat terawat gitu ya. Oke, kita mau cari tahu apa yang perlu kamu ketahui di dalam hubungan cinta kamu. Oke, kamu yang menonton videoku, kamu perempuan dan jodohmu ini adalah laki-laki, dia kayaknya punya kumis atau jenggot ya teman-teman. Beberapa dari kamu, jodohmu ini secara usia lebih tua dari kamu, jauh ya, kelihatan lebih tua jauh dari kamu ya. Banyak sekali perbedaan sebenarnya antara kamu dengan jodohmu ini ya guys. Mungkin dari cara pandang, mungkin dari cara dibesarkan gitu ya, oleh keluarga masing-masing. Mungkin ada perbedaan kepercayaan di sini. Banyak sekali perbedaan sebenarnya. Ada perbedaan usia, perbedaan pola pikir, perbedaan sifat yang sangat kelihatan gitu ya teman-teman. Tapi kita bicara tentang jodoh sejatimu ya, apapun perbedaan kalian itu bisa bersatu ya. Ya, kalau kalian perempuan, jodohmu ini punya kumis, punya jenggot ya guys. Oke, apa yang perlu kamu ketahui atau mungkin bisa kamu anggap saran di dalam hubungan cinta kamu nanti? Di sini ada playfulness, teman-teman jangan terlalu serius ya ngejalanin hubungannya, nanti boring. Ya, yang namanya jodoh sejati itu kan tidak dijalani setahun, 2 tahun, 5 tahun, enggak, tapi seumur hidup ya, sampai tua. Berharapnya seperti itu, sampai maut memisahkan kalian, seperti itu. Jangan terlalu serius, nanti boring. Ada waktunya bekerja lah ya. Ada waktunya bekerja, ada waktunya untuk berbicara hal-hal yang serius, untuk di momen-momen tertentu. Ada juga waktunya untuk kamu ngajak anak-anak kamu nanti jalan-jalan, bersenang-senang gitu ya teman-teman ya. Atau misalnya kamu belum punya anak, nanti kamu bisa ajak dia untuk bersenang-senang. Kayaknya sih memang seperti itu ya, lebih suka ke alam nih kayaknya kamu kalau mau berduaan sama dia ya. Di sini ada wedding ya, ini adalah jodohmu guys. Akan ada pernikahan di antara kamu dengan orang ini ya. Berharap saja pernikahan ini akan selamanya sampai maut memisahkan ya, sampai kalian bisa melihat anak cucu kalian. Ya, amin ya guys. Oke, apalagi perlu kalian ketahui di dalam hubungan cinta kalian nanti? Aku lihat di sini oke, ada home. Oke, kalian akan saling memberi kenyamanan satu sama lain ya, dengan cinta, dengan pengertian, dengan saling menerima positif dan negatifnya masing-masing, karena toh kamu juga punya sisi negatif. Aduh, setiap manusia itu punya sisi negatif dan positif. Kita bicara tentang jodoh sejati ya. Di sini ada home. Kalian berdua akan saling memberi kenyamanan dengan cara yang sangat sederhana sih sebenarnya. Ya, menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kamu bisa menerima plus minusnya dia, begitupun sebaliknya ya. Kamu tempat ternyamannya dia untuk pulang. Ya, begitupun sebaliknya, vice versa, energi bisa terbolak-balik. Good luck ya, semoga beruntung, semoga berhasil kamu mendapatkan jodoh sejatimu. Semoga memang gambaran ini adalah memang untuk kamu tentang jodoh sejatimu teman-teman. Semoga kamu bisa menjalani hubungan percintaan kamu sampai maut memisahkan ya. Di sini ada children ya, seperti tadi aku jelaskan, dia siap sekali menjadi orang tua. Ya, dia suka anak kecil guys, dia suka anak kecil, dia siap sekali menjadi orang tua. Mungkin juga ketika kalian nanti punya hubungan percintaan, ada children dan ada playfulness. Kalian sebenarnya berdua ini punya sisi childish ya. Jadi ketika kalian bertemu nih cocok aja, bisa bercanda bareng, jadi nggak serius melulu hubungannya. Mungkin seperti itu juga, atau memang jodohmu ini
single parent atau kamu yang single parent atau kalian berdua, tinggal disesuaikan dengan jalan ceritamu sendiri ya guys. Pilihan kedua, di sini ada hubungannya dengan children atau anak-anak, hubungan percintaan kalian, atau memang nanti hubungan kalian bakalan fun banget nih, nggak serius terus gitu ya. Adalah waktunya untuk jadi temen gitu ya teman-teman ya, enak diajak bicara, jadi kayak gitu ya, komplit lah plus minusnya di antara kalian berdua nih, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Karakteristik tambahan jodoh sejatimu. Pilihan kedua, karakteristik tambahannya dia. Seperti apa dia? Oke, aku rapin dulu ya. Oke, di sini karakteristik tambahannya jodohmu ya guys. Disiplin, orang yang sangat disiplin ya. Soulmate, kalian berdua merasa bahwa kamu nih memang belahan jiwa, memang kalian ditakdirkan untuk bersama gitu ya. Ada memasak, dia suka memasak, masakannya enak, dia punya hobi itu, atau memang dia bekerja di bidang masak-memasak gitu ya. Mungkin dia chef gitu ya, wirausaha ya. Beberapa dari kamu jodoh sejatimu ini lebih suka untuk membangun bisnisnya sendiri, usahanya sendiri ya, dan datang dari keluarga yang mampu. Tadi sudah aku jelaskan ya teman-teman. Ada pantai, dia suka pantai mungkin. Ada rapih, dia suka kerapihan, apapun ya. Kerapihan itu bukan hanya pakaiannya saja, tapi apapun ya. Rumahnya dia, kendaraannya dia, apapun, dia suka kerapihan ya. Kulitnya terang, ada LDR, beberapa dari kamu akan menjalani hubungan long distance relationship atau hubungan jarak jauh. Dia suka hewan, dia punya langsung pipit, dia suka olahraga ya, sangat terjaga ya kesehatan tubuhnya gitu ya. Pokoknya keren banget deh, kelihatan secara fisiknya dia ya guys, dari penampilannya dia, dari bodinya dia gitu ya, baik divine feminine maupun maskulin, baik laki-laki maupun perempuan. Ada trust issue ya. Orang ini cenderung kurang percaya dengan orang lain yang dia tidak kenal atau dia kurang kenal. Dia punya masalah kepercayaan lah ya sama orang lain. Mungkin awalnya dia kenalan sama kamu juga dia nggak langsung percaya sama kamu ya, dia nggak langsung percaya sama hubungan kalian, nggak langsung percaya dengan perasaan kamu. Tapi begitu dijalani merasa bahwa ya ini adalah jodohnya dia. Begitupun sebaliknya, kamu akan merasa seperti itu. Ada kurus tapi sehat ya, karena dia sangat menjaga kesehatan tubuhnya, kemenarikan tubuhnya. Dia punya langsung pipit ya. Bahkan dari trust issue, dia kurang percaya sama hasil kerja orang lain ya guys. Dia kurang percaya sama orang lain, hasil kerja orang lain, dan juga tentang cinta sejati. Pada awalnya dia tidak percaya ya, karena dia sangat percaya sama dirinya sendiri. Dia percaya dengan kemampuannya dia sendiri, sangat perfeksionis orangnya. Oke, huruf-huruf yang ada di dalam namamu atau namanya dia, atau justru huruf ini adalah inisialmu atau inisialnya dia. Oke, aku rapiin dulu. Yap, aku lihat di sini ada huruf Y, D, B, C, B lagi, ada W, P, T, U, V, F, V lagi, Q, M, dan W ya. Teman-teman, semoga cocok ya. Semoga resonates. Bye-bye.